kita melakukan dosa-dosa, maksiat, melanggar ketentuan Allah dan syariat, tidak mau taat kepada Allah. Tolong silent. Tampaknya Bapak harus setiap kali masuk, harus sekali ceramah tentang bermasalah al-insanu hewan lunatik. Manusia itu adalah makhluk yang bisa berpikir. Saudara tak bisa berpikir-pikir nampaknya. Sudah berapa kali hampir setiap pertemuan disampaikan. Tak juga paham-paham. Lalu bagaimana caranya harus bisa supaya paham? Kita pertemuan tinggal 2 pertemuan lagi ke depan. Setelah itu kita tidak akan ada masuk mata kuliah akidah akhlak lagi. Tolonglah diperhatikan secara seksama. Ya. Jadi terjadinya bencana alam selain dari perbuatan ulah-ulah tangan manusia itu sendiri, juga merupakan peringatan dari Allah Ta'ala terhadap kita. Bahwasanya selama ini mungkin kita lalai, kita melanggar ketentuan Allah, tak mau taat kepada Allah, banyak berbuat maksiat. Ini akan penyebab datangnya bencana kepada kita. Yang kasihan siapa? Yang kasihan orang yang tak berbuat maksiat pun kena imbasnya oleh perbuatan orang-orang yang berbuat maksiat itu sendiri. Maka sebagai suatu PR dan renungan bagi kita bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, tidak akan Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka dan bencana selagi orang-orang tersebut masih tunduk dan taat kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi disampaikan bahwasanya Allah enggak jadi murka dalam suatu daerah itu, dalam suatu tempat itu. Enggak jadi Allah murka karena apa? Karena banyaknya orang-orang yang berzikir kepada Allah. Orang-orang yang menyebut Allah. Orang-orang yang beristighfar kepada Allah. Orang-orang tua-tua kita itu yang pergi pagi hari, subuh-subuh hari ke masjid. Dia berzikir kepada Allah. Allah pun tak jadi turunkan malapetaka dan bencana karena Allah masih banyak melihat anak-anak kecil, bayi-bayi kecil yang masih menyusui kepada emaknya. Kasihan jadinya. Dan Allah tak bisa melarang menjadikan suatu bencana dalam suatu daerah karena masih banyaknya hewan-hewan melata yang mencari nafkah untuk mengisi perutnya. Maka bersyukur kita ini, berhutang kita kepada orang-orang tua kita yang banyak berzikir, pergi ke masjid terus. Sebagai satu harapan kita juga seperti itu, supaya bencana itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkungan dan sekitaran kita. Mohon maaf, di Medan itu yang terjadi sekarang ini, yang badai bandang ini, kenapa? Karena disinyalir di sana bahwasanya adanya penebangan hutan, penggundulan hutan. Kalau sudah gundul, losap semuanya itu, digasaknya. Iya, lewat semua itu, disungkurnya oleh gelogo itu. Apa namanya? Glodo, kan? Iya, glodo itu. Itu. Jadi memang harus kita perhatikan untuk melestarikan lingkungan ini, bagaimana akhlak kita, ya sama-sama kita jaga dan kita pelihara. Bagaimana caranya kita berakhlak terhadap lingkungan? Setidak-tidaknya minimal jangan kita buang sampah sembarangan. Tengoklah di jalan-jalan menunggal dulu. Siapa yang lewat jalan menunggal, tengoklah sampah lah setumpuk. Kemarin sudah diangkat oleh kelurahan, sudah diberikan peringatan, masih menumpuk lagi. Jadi kesadaran diri kita untuk berakhlak terhadap lingkungan itu sendiri tidak ada. Kalau kita sadar bahwasanya membuang sampah sembarangan itu menyebabkan bencana, malapetaka, kita tidak akan membuang
sampah sembarangan. Nah, itu contoh sebagian kecilnya dalam kehidupan kita. Paham tuh?